Mau tahu cara atur sprite, backdrop dan jenis script pada Scratch? Tonton sampai habis ya, nanti kamu akan mahir mengenal area kerja Scratch. Mudah banget loh. Selamat menonton. Halo, selamat siang. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal area pada Scratch. Setelah instalasi selesai, langkah berikutnya adalah membuka Scratch. Ini adalah tampilan awal saat Scratch dijalankan. Yang pertama adalah menu bar di sini ya, menu bar. Kumpulan dari menu-menu yang bisa kita gunakan. Berikutnya adalah kode. Ini kode area. Di sini di kode area nanti kita klik masuk ke sini kode area ya. Berikutnya adalah sprite area, berisi sprite yang akan kita gunakan. Yang sebelah kanan adalah backdrop area, berisi kumpulan backdrop yang bisa kita gunakan untuk membuat coding di Scratch. Yang pertama adalah kita kenali sprite area ya, seperti ini. Di sprite area kita bisa menambahkan sprite sebanyak yang kita butuhkan ya. Nah, sprite ini bisa kita tambah. Contoh ya, kita tambah bisa kita tampilkan. Defaultnya adalah show ya, tampilkan. Kita bisa hide. Sprite bisa juga kita ubah ukurannya dari size. Jika ingin kecil, ubah ukurannya ke 50%, setengah dari ukuran asli. 25%, setengah dari ukuran asli, atau normal 100%. Nah, bisa juga ukuran 150 atau 200. Ukuran sprite tergantung kita ya, kita yang menentukan. Nah, sprite ini mempunyai bentuk atau custom masing-masing ya. Setiap sprite bisa terdiri satu atau beberapa custom. Contoh ya, ini adalah sprite kucing. Klik customize. Nah, sprite kucing terdiri dari dua custom atau dua bentuk. Custom pertama seperti ini, custom kedua. Nah, sprite ini bisa kita warnain sesuai dengan warna yang diinginkan ya. Caranya klik tombol warna, pilih warnanya seperti ini ya. Nah, ini sprite nya. Ini custom pertama, ini custom kedua. Bisa tidak sprite ini menggunakan beberapa warna? Ya, jawabannya bisa ya. Warnanya bebas, kita tentukan masing-masing. Bola matanya apa, warna apa. Nah, ini bebas ya. Jadi sprite tergantung kita. Warna apa. Nah, untuk pewarnaan ini kita gunakan warna yang menarik. Nah, jadi tidak asal mewarnai ya. Bolehlah warna seperti ini. Ini sprite. Kalau ini custom pertama, custom kedua. Nah,
Penggunaan custom nanti kita coba pada saat melakukan coding. Ini ada spread. Nah, kembali ke code. Berikutnya adalah backstage. Backstage itu adalah latar belakang dari animasi atau coding yang akan kita buat. Scratch menyediakan berbagai macam backdrop yang bisa kita gunakan ya. Dari fantasy, musik, sport, outdoor, indoor, space, underwater, pattern. Kita contoh outdoor ya. Kita blue sky. Nah, seperti ini ya. Ini adalah sprite atau latar, dan latar ini adalah latar. Nah, sekarang kita kode di Scratch ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9. Yang pertama adalah motion. Motion itu kode yang berhubungan dengan gerakan. Berikutnya ada looks, kode yang berhubungan dengan tampilan. Sound, kode yang berhubungan dengan suara. Event adalah kode yang berhubungan dengan kejadian. Control, nah ini dengan control. Sensing, berhubungan dengan sensing ya. Operator, berhubungan dengan logika. Variabel, berhubungan dengan variabel. Dan mybook. Nah, kode ini bisa kita ganti bahasanya. Agar lebih mudah dipahami, kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Caranya klik file, pilih bahasa Indonesia. Maka semua perintah akan berubah ke dalam bahasa Indonesia. Jadi Scratch ini support banyak bahasa ya, termasuk Indonesia, Jepang, Korea, China, Arab, yang pasti bahasa Inggris. Nah, kita balikan ke bahasa Inggris lagi. Ini namanya script area, jadi tempat menempatkan script. Jika terlalu kecil, scriptnya bisa kita besar. Sebagai contoh, kalau kita jalankan, maka sprite akan bergerak 10 langkah. Ini. Untuk mengawali sebuah perintah, kita harus gunakan event kejadian ya. When green flag click, move 10 step, artinya ketika bendera hijau diklik yang ini, maka sprite akan bergerak 10 langkah. Oke, kita atur dulu sprite-nya jangan terlalu besar, 100% ya. Ini. Kita gunakan motion. Langkah berikutnya kita gunakan look. Look itu adalah kode yang kumpulan kode yang berhubungan dengan tampilan. Nah, ketika dia bergerak 10 langkah, kita tambahkan say hello. Kita klik, nah ya. Jadi, sambil dia berjalan, dia akan mengatakan tulisan hello. Tadi sudah dijelaskan bahwa setiap sprite mempunyai beberapa custom atau tampilan ya. Nah, cara penggunaannya adalah di sini ada tulisan make custom. Oh ya. Jadi
sprite akan berubah sesuai dengan custom yang dibuat atau dihasilkan ya, yang dipunyai ini ya. Berikutnya adalah sound. Sound digunakan untuk membuat kode yang berhubungan dengan suara. Contoh ya, star sound no. Ya, jadi pada saat kode dijalankan, maka sprite akan mengatakan meow atau meow ya. Berikutnya adalah event, kejadian yang tadi ya, ketika benar klik, lalu kontrol. Kita lihat, kita pindahkan dulu. Pas saat dijalankan, sprite akan berjalan 10 langkah sampai ketemu titik. Nah, pada saat ketemu titik, kita ingin kucingnya balik. Kita gunakan sensing ya. Sensing itu digunakan untuk mengatur gerak itu ya, sensor ya. Contoh, jika kucingnya sampai ujung, kita gunakan mesin dulu ya, mesin. Jika sampai ujung, balik. Nah, pas saat balik, gerakan balik, ternyata sprite terbalik juga. Nah, supaya tidak terbalik, kita gunakan set rotation left right ya. Gunakan rotasi kiri kanan. Berikutnya kita lakukan kontrol. Nah, kita lihat sprite ini bergerak. Kalau kita jalankan udah berbalik. Pada saat sprite bergerak, hanya diklik pada saat diklik ya. Nah, kita ingin sprite bergerak otomatis tanpa harus kita klik. Kita gunakan forever. Forever itu selamanya ya. Jadi pada saat dijalankan, sprite akan bergerak maju. Pada saat menyentuh tembok atau batas, dia akan berbalik. Agar lebih pelan, kita bisa tambahkan tunggu 1 menit, wait for second ya. Nah, ini lebih pelan ya. Langkah berikutnya adalah, ini adalah sebuah project sederhana ya. Kita belajar membuat project sederhana. Nah, project tersebut agar bisa dibuka atau diperbaiki di waktu yang akan datang, kita klik file, pilih save. Nah, ketika nama project ya, project awal, maka berubah namanya menjadi project. Ini adalah desktop, adalah Scratch versi desktop ya. Jadi kita bisa nyimpan di komputer lokal ya. Nah, setelah kita simpan, kita bisa tutup menggunakan exit sini ya, tombol exit. Pilih leave untuk meninggalkan. Nah, tentang sprite tadi ya, kita bisa nambahkan sprite yang lain sebanyak yang kita inginkan. Misalkan
ada bill, spread ini bisa kita atur kayak tadi ukurannya, bisa 50% atau lebih besar 150. Sama ya gerakannya, jadi dua spread atau lebih bisa bergerak atau dijalankan dalam satu latar atau backdrop yang sama. Sebagai contoh, tambahkan forever, dia bergerak sebanyak mundur ya 10. Kita lihat hasilnya. Jadi bedanya kalau minus berarti mundur ya, kalau plus maju. Tadi ini adalah spread kucing. Spread ini bisa kita sembunyikan ya. Jadi pas dijalankan yang sama ya tadi beruangnya, supaya balik lagi kita tambahkan on edge. Sini padahal ada, kalau ditambahkan lagi seperti ini. Yang ini ya kita tampilkan. Nah, white-nya kita hapus. Sangat sulit sekali ya. Demikianlah video belajar Scratch yang pertama ya, semoga bisa dipelajari dan dipraktekkan di rumah. Jadi materi Scratch ini diajarkan di SD kelas 1 dan kelas 2. Jadi anak kelas 1 dan kelas 2 SD sudah belajar bagaimana mengaplikasikan algoritma dan pemrograman menggunakan aplikasi Scratch. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya. Terima kasih.